Kantor Hukum ZT and Associates. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita jumpa kembali dalam channel YouTube Klinik Hukum Bisnis dari Kantor Hukum ZT and Associates. Minggu sebelumnya atau pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana Anda harus menjadi pengusaha. Bagi yang bosan jadi pegawai, Anda sudah siap untuk menjadi pengusaha dengan mengamalkan yang 4 poin tadi. Jadi saya memberikan sedikit di awal ini sebuah support bahwa tidak mungkin orang lain akan datang merubah nasib Anda, tetapi harus dari diri Anda sendiri. Nah, itulah menurut hadis juga begitu. Jadi kalau ingin berubah nasib, mulailah dari sendiri. Saya kira memang mudah diucapkan, tetapi sangat sulit untuk diterapkan. Kenapa? Karena banyak orang yang tidak berubah nasibnya, selalu mengeluh, susahlah, modal tak ada, awal ini apalah. Nah, jadi sebenarnya yang menjadi beban Anda menjadi pengusaha itu adalah otak atau pemikiran sendiri. Jadi lawan terbesar adalah pemikiran Anda yang tidak ingin maju. Dan melawan rasa takut adalah kunci dari seorang yang ingin sukses. Misalnya Anda di dalam kegelapan. Pernah dulu waktu kita SMA, kita pergi malam-malam camping. Dan di tempat itu pembina sudah mengatakan, ini kita akan melewati kuburan. Tetapi setelah melewati ini, Anda akan mendapatkan sebuah pin keberanian. Banyak yang mundur sehingga tidak akan pernah mendapatkan pin itu. Jadi seorang pengusaha itu melawan pikirannya adalah kunci awal dia menjadi sukses. Oke? Nah, lawan pikiran, apa yang dilawan? Buang rasa takut di dalam pikiran. Buang rasa takut rugi. Buang rasa takut, tidak ada modal, tetapi percaya dengan diri sendiri. I can do it. Oke? Nah, kali ini kita coba membahas bagian yang pertama kemarin yang kita sudah sarankan, yaitu perizinan. Sebuah perusahaan, kalau tak ada izin langsung disegel, langsung ditutup. Jadi Anda harus izinin, jangan main-main. Anda harus serius mengurus izin ini. Nah, pagi tadi di kantor sudah ada klien yang mengurus izin. Dia usahanya UMKM. Ini dia saya bawakan. Dia punya izin UMKM. Ini dia. Nah, di sini sudah keluar izinnya tentang air minum. Namanya Syafakallah. Nah, ini produknya. Air minum Syafakallah. Dia berada di Jalan Soekarno-Hatta. Dan air minumnya dari pegunungan atau perbukitan Sikumbang, bukan dari sumur bor. Nah, izin ini dia peroleh ketika kita diskusi tadi. Ini tidak datang begitu saja, tiba-tiba datang dari kantor wali kota dikirim oleh Gosen. Nah, bisa. Ini banyak lampirannya yang harus dipenuhi sampai ini terjadi. Baik. Kemudian saya minta dokumen dia. Dia awalnya mengajukan minta surat dari RT, RW. Surat apa itu? Surat bahwa benar di tempat ini, di tempat RT ini ada memang usaha itu, depot air minum dia ini. Setelah itu surat pengantar RT RW ini dia masuk ke kelurahan. Nah, kelurahan dapat lagi surat. Nih contoh suratnya. Apa ini? Surat keterangan usaha. Jadi dari RT RW kemudian baru keterangan usaha ini dapat di kelurahan. Berapa lama ngurusnya? Saya tanya. Nah, ini lama Pak, tergantung. Nah, yang tergantung ini yang payah. Jadi mau cepat atau lambat. Jadi saya kira ini juga permasalahan yang harus kita tuntaskan. Bagaimana undang-undang UMKM itu sebenarnya izin untuk usaha mikro itu tak bayar. Tidak bayar.
Usaha mikro dan kecil itu tidak bayar izin-izinnya. Jadi kalau masih seperti ini proses perizinannya, maka saya kira supporting untuk UMKM yang maju ini perlu kita pelajari kembali. Nah, setelah dari kelurahan ini, kemudian dia mengajukan permohonan ke dinas kesehatan untuk mendapat rekomendasi layak higienis apa enggak tempatnya ini. Nah, baru dapat izin dari kesehatan tentang berapa kadar kesehatan air secara laboratorium. Nah, dinas kesehatan itu ada lagi lampirannya, yaitu hasil lab air. Nah, itu dinas kesehatan kalau sudah lab airnya bagus, baru dia rekomen untuk diajukan ke dinas pelayanan terpadu satu pintu. Nah, rekomendasi-rekomendasi yang banyak inilah baru keluar ini. Jadi bayangkan sebuah perizinan itu banyak hal yang harus Anda buat. Tapi saran saya, ini sebetulnya satu kali pekerjaan saja. Anda memang harus berkorban menyiapkan waktu. Tidak mungkin pula datang tiba-tiba orang tata kota memberikan izin. Tentu memang harus disiapkan sedemikian rupa. Apakah nanti benar atau tidak tempat usaha Anda itu, kemudian berapa lama, atau apa yang Anda lakukan di situ memenuhi syarat apa tidak, sehingga izin ini sebenarnya diperlukan untuk melindungi masyarakat juga. Jangan sampai nanti para pelaku bisnis ini mengelola usaha tetapi merugikan masyarakat. Misalnya dia limbahnya oleh RT dilihat, oh ini tak bagus nih Pak, jadi RT bisa mengkat. Anda punya limbah membahayakan. Usaha Anda ini beracun, atau usaha ini merusak lingkungan, mengganggu lingkungan setempat. Tentu RT yang tahu. Atau mungkin kadar airnya seperti usaha air minum ini. Tentu orang lab yang tahu. Dinas kesehatan, tentu pemerintah wali kota minta kelayakan itu dari hasil lab. Jadi saya kira izin ini sebetulnya penting untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen Anda nanti, daripada Anda tiba-tiba tidak punya izin, tahu-tahu masyarakat ada yang sakit perut, lalu kemana dia mau menuntut? Tapi kalau Anda sudah punya izin, Anda bisa bilang itu bukan bukan memakan atau minum produk kami Pak, kami sudah higienis, sudah mendapat rekom dari dinas kesehatan. Jadi Anda terlindungi, kemudian masyarakat juga dengan mengkonsumsi produk Anda itu juga terlindungi, bahwa yang dikonsumsi itu adalah yang sudah hasil proses lab dan itu tidak membahayakan masyarakat. Jadi pelaku bisnis, izin ini penting untuk Anda urus, walaupun memang berbelit-belit, tapi itu cuma sekali saja. Setelah itu Anda sudah bisa pasang plang, dan kemudian Anda bisa jualan, Anda terlindungi secara hukum, dan masyarakat juga terlindungi secara produk. Inilah mungkin yang bisa kami sampaikan di dalam pertemuan berikut ini. Jadi ada 4 syarat tadi. Pertama, perizinan. Ini sudah kita kupas tentang UMKM, perizinan itu. Kalau PT banyak lagi izinnya. Nah, mungkin harus Anda urus akte pendirian PT, kemudian disahkan Menteri Hukum dan HAM, barulah boleh menjadi PT yang berdiri sendiri sebagai subjek hukum untuk mengelola bisnis. Nah, kali ini kita contohkan adalah UMKM. Mengapa sebenarnya UMKM ini adalah bentuk bisnis atau lembaga usaha yang didorong oleh pemerintah untuk maju. Kenapa? Tahun 98, ketika ekonomi Indonesia itu ambruk, pengusaha-pengusaha besar itu kabur. Ada yang keluar negeri, ada kabur entah kemana karena menanggung hutang. Jadi uang yang ada terserap di bank itu oleh pengusaha-pengusaha besar itu banyak yang tak kembali karena krisis moneter. Namun UMKM dia bertahan. Nah, dialah yang memberi kehidupan kepada masyarakat. Jadi ada sekitar 64 juta lebih UMKM yang ada
itu adalah soko guru ekonomi bangsa yang sekarang kita dorong supaya mereka tumbuh dan berkembang, karena mereka sudah buktikan. Nah, sekarang pemerintah membalik, serapan uang yang ada di bank itu tidak lebih banyak lagi kepada pengusaha besar, tetapi sudah didorong UMKM ini untuk mendapatkan modal. Nah, ini yang sesi berikutnya kita akan bahas tentang permodalan. Jadi 4 tadi perizinan sudah, permodalan mungkin kita akan bahas pada sesi berikutnya. Inilah dulu yang bisa kami sampaikan untuk mitra usaha kami. Mudah-mudahan Anda bermanfaat untuk mengembangkan usaha Anda lebih maju lagi. Jika masih ada hal-hal yang perlu Anda pahami untuk pengembangan usaha seperti permodalan, tunggu channel kami berikutnya. Mungkin kalau Anda bisa menunggu besok atau lusa, setiap hari channel YouTube Klinik Hukum Bisnis ZT akan selalu bersama Anda. Terima kasih. Jangan lupa kalau Anda ada pertanyaan, di like and subscribe serta di share kepada kawan-kawan, terutama mitra usaha. Demikian saja, selamat beraktivitas mitra kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.